perubahan yang syarat capres dan cawapres Ya. yang prosesnya ada pelanggaran etik di situ. Ya. Itulah nodanya. Kalau ada orang bilang warisan baik dan ada warisan buruk, saya khawatir pemilu 2024 ini akan dipandang oleh generasi mendatang sebagai warisan buruk. Itu yang saya khawatirkan dan kami khawatirkan. Kita sebenarnya harus menghormati pemimpin kita, menghormati tokoh-tokoh kita, menghormati pendiri-pendiri bangsa kita. Tapi ketika itu jadi acuan masyarakat, etika itu dilanggar sendiri oleh para pemimpin, mereka pun suka-suka hati. Ketika ada putusan hukum yang cacat etik, itu putusan itu harusnya tidak eksekutabel, tidak boleh dilaksanakan. Halo teman-teman Keadilan TV, jumpa lagi di podcast Keadilan TV bersama saya Jerry. Kali ini saya single hostnya, teman setia saya Bung Arif lagi nggak tahu kemana, tapi di podcast kali ini kita ada spesial nih teman-teman. Di program Lapsus, Laporan Khusus. Di episode kali ini saya kedatangan 3 narsum, redaktur dari majalah Keadilan. Saya perkenalkan langsung, ada Bang Munar. Halo Ya, Bang. Halo, selamat Sehat, Bang? sore. Sehat. Sehat. Ada juga Bang Samsul. Halo Jerry. Sehat Bang? Sehat. Yang ketiga ada Bang Darman Syah. Bang Darman. Sehat Jerry. Sehat Bangku? Selamat siang. Luar biasa. Ini teman-teman, program Lapsus ini khusus untuk mengulas laporan utama dari majalah Hukum dan Politik Keadilan. Di edisi Desember 2023 dan Januari 2024, edisi 89 mengangkat tema Selamat Bertanding Cawapres yang Diragukan. Majalah Keadilan TV, majalah Keadilan ini bisa teman-teman dapatkan nanti di kolom deskripsi, di e-commerce, ada juga kontak number akan kita taruh di situ. Kita lah masuk ke teman-teman redaktur, abang-abang semua ini. Ini jujur jadi pergunjingan juga nih Bang. Judul ini, Selamat Bertanding Cawapres yang Diragukan. Ya. Ini kalau nggak salah nih Bang Samsul ini yang sebagai pemilih tema majalah Keadilan ini sekali ini ya Bang ya. Oh tidak, itu hasil kesepakatan di redaksi. Hasil kesepakatan bersama, siap. Kira-kira ke Bang Samsul kali ya bisa ku tanya untuk pertama, kenapa judul ini bisa datang di majalah kali ini Bang? Edisi 89 ini, Selamat Bertanding Cawapres yang Diragukan. Siapa yang meragukan? Kenapa diragukan? Kira-kira bisa cerita sedikit Bang, korek-korek Bang. Ya, sebenarnya ini kan tidak lepas dari putusan MK nomor 90 yang menyatakan yang mengubahlah sedikit syarat calon presiden dan calon wakil presiden. Siap. Yang tadinya minimum berumur di 40 tahun muncul tambahan dan atau yang dipilih hasil pemilu yang dipilih Ya. dari hasil pemilu atau yang sedang atau pernah dipilih dari pemilihan umum, Ya. Termasuk kepala daerah. Ya. Setelah putusan MK nomor 90 ini muncul pula lah putusan MK Ya. yang menyatakan bahwa ada pelanggaran etik yang dilakukan oleh semua hakim konstitusi dan ada pelanggaran etik berat yang dilakukan oleh ketua MK terkait putusan MK nomor 90. Nah, ada dua fakta ini menunjukkan bahwa ada hal yang tidak biasa dari perubahan syarat-syarat calon presiden dan calon wakil presiden ini. Dan Ya. kita tanya juga kepada para sejumlah narasumber, sejumlah pakar dan pendapat publik Ya. bahwa berdasarkan putusan MK bahwa putusan nomor MK nomor 90 yang merubah syarat calon presiden dan calon wakil presiden ini ada cacat etika. Cacat etika. Cacat etik lah di situ. Dan ironinya
perubahan ini tidak bisa kita ubah, tidak bisa lagi direvisi. Ya. Itu faktor pertama. Tidak bisa lagi direvisi dan tidak lagi diperbaiki, dan itu akan menjadi sebuah hukum konstitusi baru dalam syarat calon presiden dan calon wakil presiden. Iya Bang. Nah, disitulah mulai pertanyaannya. Nah, di kemudian hari, karena adanya perubahan ini otomatis membuat calon presiden dan calon wakil presiden yang di bawah umur 40 memungkinkan untuk maju. Dan kebetulan yang memungkinkan untuk maju itu adalah yang di bawah umur 40 saat ini dari 3 calon pasangan ini adalah Gibran. Gibran. Iya. Nah, yang notabene adalah anak Presiden Joko Widodo. Iya, iya Bang. Ya. Iya. Yang kebetulan juga keponakan dari Ketua MK. Iya. Yang sudah dinyatakan pelanggaran etik berat itu. Ya. Ya. Faktanya seperti Faktanya itu. seperti itu Bang. Ada Iya. pelanggaran etik berat. Nah, muncullah di situ dilematik Ya. antara hukum dan etika. Hukum formal seperti pendapat yang kita tanyakan dari para narasumber, secara formal Gibran tidak salah di situ, tidak melakukan kesalahan apa-apa. Gibran tidak salah Bang. Ya, secara hukum formal, karena dia menjadi calon wakil presiden sesuai konstitusi. Bahwa konstitusi itu perubahan syarat calon presiden dan calon wakil presiden itu ada proses yang cacat etik. Ya. Itu kan terlepas dari Gibran itu sendiri. Ya. Bahwa dia diuntungkan, betul. Mungkin bisa dianggap pendapat orang mengatakan Mas Gibran ini mendapat keuntungan dari perubahan syarat calon presiden dan calon wakil presiden. Atau dia men-setting biar dia diuntungkan. Oh, belum Kan itu tentu. kan reaksi masyarakat seperti itu Bang. Belum tentu, karena tidak ada fakta Ini- seperti itu. Oh. Perspektif boleh aja. Iya, itulah di masyarakat terjadi. Cara pandang boleh saja. Saya Tetapi tambahkan sedikit. Siapa Bang Munar? Kenapa kita memilih tema seperti yang Jerry sampaikan tadi, selamat bertanding capres yang diragukan Cawapres ini, yang diragukan. cawapres yang diragukan, karena secara hukum dia sudah sah mengikuti kontestasi Pilpres 2024 ini. Siap. Namun proses untuk mencapai sahnya dia sebagai cawapres itu muncul karena adanya pelanggaran etik berat yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi itu. Iya. Dalam putusan itu ada penyebabnya karena jadi itu disebabkan oleh ada pelanggaran etik berat yang dikeluarkan Ketua Mahkamah Konstitusi yang tak lain adalah paman cawapres yang ikut bertanding di cawapres yang ikut bertanding di Pilpres 2024 ini. Itu nggak bisa kita pungkiri. Itu nggak bisa kita pungkiri. Tapi secara aturan dia sah dan KPU pun sudah melegalisasi dia sebagai cawapres. Iya. Itu kita tidak bisa pungkiri. Begitu. Nah, namun berikutnya banyak juga keraguan-keraguan apakah benar aturan yang dikatakan oleh KPU ini sehingga melegalisasi Gibran sebagai cawapres ini. Contohnya beberapa hari kemudian banyak gugatan-gugatan baik ke pengadilan negeri maupun pengadilan TUN, Tata Usaha Negara, PTWN, iya. terkait putusan KPU Iya. dalam mengakomodir si Gibran jadi cawapres. Iya. Disebutkan salah satu penggugat itu bahwa ketika Gibran atau Prabowo Gibran ini mendaftar itu masih menggunakan peraturan KPU yang menyatakan bahwa umur atau usia untuk mengikuti itu minimal 40 tahun tanpa ada embel-embel tambahan. Waktu mendaftar itu Waktu Bang. mendaftar sampai batas terakhir itu tanggal 25 Oktober, aturan yang digunakan itu masih itu. Namun kemudian aturan itu direvisi, tapi setelah habis masa pendaftaran tadi, revisi undang-undang yang memasukkan klausul
putusan MK nomor 90 itu direvisi oleh KPU itu pada 3 November. Setelah pendaftaran itu ditutup. Begitu Setelah kan Bang kira-kira? pendaftaran ditutup. Berarti seharusnya nggak sah dong Bang kalau kami masyarakat menilai cerita Abang ini. Nah, soal sah tidaknya kita kembalikan ke masyarakat. Tapi itulah yang Fakta terjadi. fakta yang terjadi. Itu makanya ada gugatan ke PT UN bahwa dokumen yang dokumennya Disertakan. yang disertakan itu melanggar aturan, makanya diajukan ke PT UN. Oh. Gitu. Ditambah lagi Siapa begini, dari sisi pengamat sendiri mengatakan dari hasil wawancara wartawan kita dengan mantan Hakim Mahkamah Konstitusi Marwara Sihaan, Ya. dia justru jelas-jelas menyinggung persoalan etik ini sangat berat. Artinya apa? Ketika pemilu ini nanti akan dilakukan, maka hasil pemilu ini juga diragukan. Karena dia Otomatis kaitannya berasal ke sana. dari calon wakil presiden yang dinyatakan prosesnya melanggar etik. Berat pula. Itu kenapa ini terjadi, ya kita menganggap bahwa apa yang dilakukan MK kepada putusan nomor 90 ini sangatlah merugikan gitu, merugikan kepada semua rakyat. Nah kalau kita korek lebih dalam lagi, di mana negara hadir untuk menyikapi tadi yang Abang ceritakan kronologisnya, pendaftaran sudah tutup, nggak taunya KPU memakai klausul revisi undang-undang yang baru. Menurut Tidak, Abang, saya ulangi informasi ya. seperti apa? Jadi penerimaan pendaftaran Prabowo Gibran itu masih menggunakan peraturan atau undang-undang yang lama Yang lama, yang menyatakan bahwa minimal usia 40 40. tahun tanpa Iya. embel-embel pernah pernah menjabat sebagai sedang kepala menjabat. daerah hasil pemilihan Ya. umum gitu Iya. ya, hasil pemilihan. Nah, ini kan jadi lucu kita. Di satu sisi KPU mengikuti putusan nomor 90 Ya. yang berkekuatan hukum tetap ya, final and binding tadi itu. Final binding. Tapi di sisi lain dia tidak mengikuti aturannya sendiri. Nah ini poin ini Bang. Iya, ini sebenarnya ini yang akhirnya Akhirnya lah muncullah judul ini bilang kira-kira di situ Bang ya. Patra Mjen itu salah satu praktisi hukum akhirnya melakukan gugatan itu kan. Iya. Itu. Nah, Makanya yang digugat Patra MJN itu kan keabsahan peraturan KPU itu belum dirubah. Sampai sekarang belum sampai dirubah. sekarang itu Bang. Sudah Ya, dirubah direvisi. setelah Pendaftaran pendaftaran ditutup. Iya. ditutup. Oh. Memang Ketika banyak- mendaftar itu belum dirubah. Tapi Itu kembali lagi muncul Bang. masalah di situ. Siap. Tapi kembali lagi kita mengorek sedikit laput. Selamat bertanding cawapres yang diragukan ini. Ini pribadi Bang ya. Kalau kita lihat kan dari sosoknya Gibran ini kayak siap tanding dia. Harusnya nggak diragukan Bang. Berotot, Berotot ya. dia. Iya. Sarung tinjunya pun baru beli kayaknya kan. Iya, macam petinju betul Iya. ya. Kayak habis latihan mentornya udah banyak kira-kira gitu loh. Itu Kenapa kan- begini Bang? Coba cerita Bang. Itu kan kita hanya menggambarkan bahwa dia itu diragukan, faktanya dia memang kuat. Kan Faktanya memang kuat. gitu. Latar Oke. belakang kuat. Anak presiden yang sedang berkuasa. Iya. Didukung oleh banyak partai. Iya, pamannya ada di MK. Bahkan itu dia pertegas Iya. ketika ada pertemuan dengan kepala-kepala desa ya, kalau Iya. nggak salah itu, bahwa jangan ragu Pak Prabowo, saya sudah di sini. Wow. Itu menunjukkan satu orang yang sangat percaya diri bahwa dirinya kuat. Hmm. Kalau tidak, saya sudah di sini itu emang siapa kan gitu harusnya. Tapi itulah makanya kita gambarkan Iya. Gibran ini sebagai sosok yang kuat. Meskipun sebagian meragukan. Meskipun sebagian ada yang meragukan, itu caranya sebenarnya. Iya. Kalau dari realnya ya bapaknya presiden, Iya. didukung oleh partai politik yang paling banyak, kan begitu. Iya. Gemuk itu Bang. Iya, mungkin ya didukung oleh finansial yang besar juga kan, kita belum tahu persis ya, tapi Iya. dengan dukungan yang sedemikian besar itu kita yakini mungkin ini dukungan finansialnya juga besar. Informasi yang bergulir pun memang
ada fakta-fakta disampaikan yang kita nggak tahu, masih belum final. Ya memang kubu 02 paling besar katanya informasinya soal dana kampanye, kan begitu kira-kira Bang ya. Iya. Itu yang memperkuat tadi kan Bang. Kita belum melakukan investigasi terkait seberapa besar dan dari mana saja sumber pendanaan Iya. Kampanye untuk kubu. semua kubu ya. Iya, semua Kita kubu. nggak boleh ya, untuk semua kubu harus kita ini kan. Kita belum sampai ke sana investigasinya, mungkin episode berikutnya kita Siap, ya. akan ini kan. Tapi kembali ke soal pelanggaran etik berat ini yang akan mengakibatkan cacatnya nanti hasil pemilu atau seperti apapun siapapun yang menang, ini akan menjadi presiden buruk dalam demokrasi kita. Presiden. Bahwa kontestasi Pilpres 2024 ini dibarengi dengan adanya cacat etik berat itu. Seperti diutarakan Pak Marwara Siahaan ini ya dalam narasumber kita, saya sempat stabilo ini. Sampai di stabilo ya Bang. Iya. Dia menjelaskan di sini katanya, proses pendaftaran calon presiden yang terjadi di KPU juga telah cacat. Ya. Gitu kan? Nah, satu dalil yang universal diterima bahwa proses akan menentukan hasil. Proses akan menentukan hasil. Prosesnya tadi ada proses etik yang Dilanggar. etik berat yang dilanggar. Jika proses pemilu telah cacat, maka kelak dari proses yang cacat demikian hasilnya juga akan diperkirakan akan cacat. Ini sangat menggugah kita sebagai rakyat Indonesia. Kalau pemilu yang kita bangga-banggakan sebagai pesta demokrasi, pesta rakyat ini cacat gitu loh. Iya Bang. Sama seperti ada pesta di kampung-kampung, tiba-tiba ada yang mabuk, merusak suasana pesta. Iya. Ya, itu membuat cacat pestanya, itu akan dikenang juga nanti sampai anak cucu si yang menikah tadi. Siap, ya. Pesta dia itu Bang ya. Iya. Sebenarnya kalau saya lihat ya, efek dari cacat etika ini, cacat moral keputusan yang melegalkan batas usia cawapres ini udah berdampak di saat sekarang. Berdampak gimana Bang? Berdampak ke masyarakat langsung. Apa yang Abang Soal etika, perhatikan? masyarakat juga udah ada juga yang sebetulnya menurut saya nggak etik juga. Contoh nih, ketika Presiden Jokowi mengumpulkan petani di Banyumas. Oke. Ya. Pidato Jokowi itu kan disorahkan, diwowin sama mereka. Terus mau disalahkan masyarakat, sementara mereka lihat negara, pemerintah pun mengeluarkan keputusan-keputusan yang melanggar etik. Iya. Jadi kebingungan di masyarakat Iya, ya Bang. secara nyata loh, masyarakat itu meneriakkan Jokowi di tengah panggung. Wow gitu. Iya. Sampai Jokowi kok diwokan. Dan efeknya nggak sampai di situ. Mereka pun berani keluar dari arena gitu. Etis nggak masyarakat ketika pemimpinnya, presidennya bicara di depan mereka, rakyat yang membicarakan masalah mereka, masalah petani. Mereka pergi berbondong-bondong keluar berteriak. Contoh terakhir, debat kemarin. Ya. Debat ketiga itu Bang ya. Kabarnya kemarin itu kan wakil rakyat juga, calon wakil rakyat yang berteriak mengenai Anies. Itu contoh etika yang ditiru rakyat gitu loh. Iya. Apakah bangsa ini akan kita jadikan bangsa yang nggak beretika? Selama ini kan kita menyanjung-nyanjung Indonesia bangsa yang bermoral, yang Iya. beretika tinggi, berbudaya. Yang paling terkini lagi soal etika ini, semakin tidak adanya etika, dari beberapa pemberitaan yang kita peroleh, Iya Bang. di Bali hari ini Gibran mau berkampanye ke sana, ada satu spanduk di Denpasar itu yang sudah mengarah sangat ya tidak bermoral dan tidak beretika, kasar ya. Sebetulnya. Itu karena mereka sudah meniru tadi dari elit itu, nggak ada etik. Itu menunjukkan kelamin laki-laki spanduknya itu. Iya. Itu bisa dicek nanti. Iya, nanti udah kami rame, ya. cek. Apalagi mau tambahkan Bang Samsul ini kira-kira. Saya sepakat tadi dikatakan tadi Bonar tadi bahwa pemilu yang kita biayai dengan begitu mahal saat ini membawa noda lah, katakan noda dengan adanya perubahan yang syarat capres dan cawapres yang
prosesnya ada pelanggaran etik di situ. Iya. Itulah nodanya. Kalau ada orang bilang warisan baik dan ada warisan buruk, saya khawatir pemilu 2024 ini akan dipandang oleh generasi mendatang sebagai warisan buruk. Itu yang saya khawatirkan dan kami khawatirkan. Kita khawatirkan lah. Yang sebagian orang mungkin mengkhawatirkan juga sependapat dengan saya. Iya. Yang kita khawatirkan ini dan termasuk saya sendiri memandang bagaimana sih generasi mendatang memandang pemilu 2024 ini. Seberapa buruknya Bang Samsul cerita warisan ini, pelanggaran etik berat ini ke pilpres atau pileg atau kontestasi kita ke depannya? Kalau bicara seberapa buruk dalam bentuk intensitas dan frekuensi, ya itu kan masing-masing orang memiliki penilaian ya. Iya. Cuman saya memandangkan ironinya. Bagaimana sih membayangkan generasi mendatang melihat pemilu 2024? Anggaplah kita berbicara 2030 nih. Kita anggap kita kembali datang ke melintas waktu. Ya. Di tahun 2030 atau 2036. Sebagai orang yang berada di tahun 2036 melihat pemilu 2024 kemarin. Ya, Berarti kan 2024 ini dianggap pemilu 2024 yang lalu. Ya. Bahwa perubahan syarat calon presiden dan calon wakil presiden dalam prosesnya ada pelanggaran etik. Bagaimana mereka melihatnya? Bahwa negara ini proses pemilu itu kan proses memilih pemimpin. Ya. Bahwa itu bagian dari proses bernegara. Ya. Ada kecacatan dalam soal etika. Itu kan tidak bisa terhapus itu. Yang Maka paling benar kata yang paling mengerikan lagi, Iya. Bang Samsul, kalau ini terjadi sebenarnya legitimasi pemimpin itu nanti sah. Setuju, Bang. dia Setuju, Bang. tidak lagi dihargai sama masyarakat gitu. Nanti bisa nongol nih yang diragukan jilid 2, jilid 3. Itu maksud Bang Darman ya Bang ya? Ya, Iya. artinya kan gini, sepakat saya bahwa pandangan itu perspektif, pandangan orang tidak bisa kita kendalikan. Sama ketika orang memandang bahwa proses pemilu ini terbukti faktanya ada pelanggaran etik, perubahan syarat, mungkin kalau bahasa sederhananya mengutak-atik syarat calon presiden dan calon wakil presiden. Iya. Ada pelanggaran etik di situ. Apapun yang dihasilkan ini orang akan melihat perspektifnya, berawal dari sesuatu hal yang tidak benar. Otomatis itu Bang. Ya otomatis apapun hasilnya akan dianggap tidak benar. Itu yang kita sayangkan, proses pemilu yang begitu mahal, mungkin juga berkeringat. Tapi Bang, karakter masyarakat kita ini kan 3-6 bulan lupanya itu. Aman lah itu cerita yang kemarin lah itu kan begitu Bang. Ini saya sampaikan aja yang terjadi di masyarakat kan begitu Bang, benar kan? Lagi viral ini 6 bulan lagi bisa lupa, udahlah itu gampang lah itu bisa diatur. Betul yang dikatakan Jerry, kalau itu berlaku 15 atau 20 tahun lalu. Tapi sekarang ini dengan teknologi, makanya ada istilah jejak digital itu sangat kejam. Mengerikan. Ya, ini soal pelanggaran etik berat ini akan menjadi cemoohan orang anak-anak cucu kita ke depan. Dan itu tidak akan bisa hilang jejak digitalnya dengan di era teknologi sekarang ini. Nah, seperti diungkapkan lagi narasumber kita ini, Bapak Marwarar Siahaan ini, seharusnya katanya ketika ada putusan hukum yang cacat etik, itu putusan itu harusnya tidak eksekutabel, tidak boleh dilaksanakan. Harusnya itu KPU tidak menerima. Pak Marwarar Siahaan ini bukan orang sembarangan. Dia pernah menjabat sebagai anggota Mahkamah Konstitusi 2003-2006. 2003-2006. Iya, dan hakim karir yang tidak diragukan lagi soal kompetensinya di bidang ilmu, hukum khususnya gitu. Hukum tata negara lah. Iya. Berarti yang tepat tadi Abang tambahkan lagi, yang tepat berarti menurut Pak Siahaan itu nggak boleh executable. Harusnya KPU tidak boleh menggunakan PUU nomor 90 ini. Menurut Pak Marwarar Siahaan ini ya. Tapi nyatanya jalan Dan terus ini bilang. menurut Undang-Undang Kehakiman. Itu disebutkan jelas dia.
Tapi apa yang terjadi itu tetap diakomodir. Kita tidak meragukan barangkali Gibran ini seperti apa dong apa, itu kita tidak kesana ini ya, tapi Iya. prosesnya itu aja yang kita masalahkan. Ya, kalau bicara betul itu, kalau bicara kualitas mungkin bisa jadi kualitasnya Iya. bagus. Iya. Ya, bisa Gibrannya jadi kemampuannya bagus. Tidak kita ganggu lah Bang kira-kira Iya. ya. Gibrannya tidak salah ya Bang ya. Cuman Prosesnya, cara proses. masuk ya yang Iya, tidak yang ngantar Bang ya. Yang tidak Kira-kira pas. begitu yang Yang ngantar ya. mengantar dia ke ring pertarungan ini. Kering pertama itu yang ngasih ring tinjunya siapa, prosesnya Iya. bagaimana kira-kira. sebenarnya Iya. kita ini kasihan juga sebenarnya sama Gibran. Justru kasih ada Bang? Ya. Kenapa Bang? Dengan proses, dengan cara terjadinya perubahan ini, perubahan syarat capres cawapres yang kemudian dianggap Cacat cacat etik etik berat ya. ini. Jadi semua prestasi dia mungkin kalau seandainya dia menang ya, semua prestasi dia, kemampuan dia, kehebatan dia tergerus dengan hal-hal yang ini. Oh. Kita anggaplah Mas Gibran ini luar biasa bagus. Nah, ini ibarat pepatah, gara-gara nila setitik setitik rusak sebelanga. sebelanga. Iya. Tapi yang ironinya lagi banyak yang menikmati nilai itu soalnya ya. Ya, Siapa Iya. Bang yang menikmati kira-kira Bang? Ya contohnya Ini korek terus sih pokoknya Iya. tuh ya. Ini kok enak nih diskusi sama wartawan tuh enaknya begitu. Korek contohnya terus. putusan MK itu kan 2 hari sebelum batas penutupan pendaftaran Di KPU. ya. Iya. Dilalanya partai-partai besar di Republik ini Ya. yang itu politisi-politisi senior Iya. itu malah mengakomodir juga Hmm. jalan ininya. Akhirnya ya seperti yang kita Kalau saya lihat lihat memang sekarang. ada kepentingan partai-partai besar ini. Memang kan pengertian politik itu Bang, Penguasa. semua tentang kepentingan Bang. Iya, Kan artinya balik lagi kita. artinya semangat untuk berkuasa, nafsu untuk berkuasa ini masih tinggi. Kita lihat aja faktanya kan. Iya Bang. Tunduk. Sehingga etika pun sudah Iya. diabaikan ya. Diabaikan jelas. Iya. tapi ada pandangan orang begini ya. Nah, ini kita lihat di masyarakat ada yang bilang kalau bicara politik Lihat di masyarakat atau ada info satu di Bang? infonya ini bukan info satu. Ada juga sebagian pandangan masyarakat dan perspektifnya masing-masing. Dia bilang begini, kalau bicara politik ya jangan bicara etika. Ada yang ngomong begitu, walaupun Iya. kita tidak sepakat ya. Iya, iya. Kalau mau bicara etika, bicara moral ya urusan agama katanya. Kalau bicara politik ya bicara kekuasaan dan berburu kekuasaan katanya. Ada yang berpandangan seperti Tapi itu. kita Iya. kan nggak sepakat seperti itu. Iya, kita Memang kita bukan negara agama, tapi kita negara yang beragama. 100% dari penduduk kita ini adalah orang-orang yang beragama. ya betul. Agama itu mengatur moral dan etik. Mm, Nah itu sekarang. betul. Betul sepakat seperti itu. Tapi faktanya di masyarakat ada statement itu ya Bang. Iya, ya? ada. Maksud saya begini. Jangan dicampur-campuri lah. Di dalam aliran politik juga kan ada namanya aliran politik Machiavelli. Dan itu ada alirannya. Dan ada juga para politisi-politisi itu menggunakan teori-teori Machiavelli. Machiavelli Bang. Iya. Itu kayak gimana Artinya konteksnya, gini, Bang? apapun caranya yang penting hasil. Ada yang begitu. Tapi kita kan sebagai masyarakat tidak boleh menerima seperti itu. Tapi kenyataan juga para politisi tidak mungkin semuanya suci dong. Iya, iya. Ada juga yang menggunakan gaya Machiavelli. Ya, apapun cerita yang penting hasil kata dia. Ada yang seperti itu. Pelanggaran etik ini menurut saya jauh lebih dahsyat lagi efeknya untuk membangun sebuah demokrasi di Indonesia. Wah, menarik nih. Kenapa? Karena demokrasi yang kita sekarang sejak reformasi 98 itu kan menciptakan beberapa lembaga-lembaga pengontrol seperti Mahkamah Konstitusi lah yang lahir dari Proses reformasi. Iya. Nah, itu pula yang dilanggar oleh Mahkamah Konstitusi sendiri. Jadi demokrasi itu jalan mundur. Saya sangat sangat Setuju ya. setuju dengan pendapat itu. Sampai quote and quote dengan munculnya Gibran ada bahasa anak haram demokrasi itu, Karena haram konstitusi. anak haram konstitusi itu Menurut Abang gimana itu Bang? masyarakat yang menilai itu. Abang setuju soal itu? Saya Anak setuju. haram demokrasi. Saya Anak setuju. haram konstitusi. Iya. Anak haram konstitusi. Iya, karena lahir dari sesuatu yang melanggar etika.
Kan itu fakta gitu. Itu putusan MK yang jelas. Dan menurut Bang Darman, tadi kan Abang cerita MK ini lahir dari proses reformasi. Ya. Yang Oke. bisa kita bilang berdarah-darah lah cerita itu kan, Iya. proses itu. Sampai hilang berapa puluh orang sampai sekarang pun Iya. belum ketemu. Keluarganya pun masih melaksanakan kamisan. Nah, pelaku-pelaku reformasi ini Bang yang masih bisa saya bilang masih hidup menyaksikan putusan ini, cerita yang cacat etik berat ini. Tentu Nangis sangat nggak, Bang? kecewa. Kalau ada arwahnya yang masih gentayangan loncat itu, Jer. Mereka Begitulah, Bang. korbankan Kira-kira nyawanya begitu. demi membangun demokrasi ini. Itulah Betul, kira-kira betul, perspektif betul, kecewanya tadi. Bang. Iya. MK ini kan sebenarnya anak kandung reformasi. Faktanya begitu. MK ini ada setelah era reformasi. Sebelum era reformasi nggak ada MK. Ya. Tujuannya kan sebenarnya kan MK tujuan luarnya adalah agar ada apa istilahnya tempat menggugat hasil pemilu cocok enggak? Woi, Iya. Pak Samsul, gerbang terakhir penjaga konstitusi. Kalau itu MK. rubuh, bagaimana? Ya. Dan nggak tertutup kemungkinan juga lembaga-lembaga Yang lain? yudikatif kita yang ada sekarang bisa dipengaruhi untuk diruntuhkan. Sedangkan penjaga gerbang terakhir aja Bang bilang tadi Runtuh. agak Goyang Runtuh malah. etikanya. Jadi Angka- kalau kita bisa analogikan, Mahkamah Konstitusi ini ibarat orang tua dari mahkamah-mahkamah di bawahnya. Iya. Nah, ada pepatah yang mengatakan kalau guru kencing berdiri, murid akan kencing berlari. Dan ini sudah kita banyak dengar dalam beberapa peristiwa, Iya. pengadilan A, B, C dan lain-lainnya itu melakukan perbuatan-perbuatan yang Iya. dianggap kurang etis gitu ya dalam putusannya. Iya. Itu akhirnya membuat dampaknya ke masyarakat, yaitu tadi muncullah spanduk yang tidak beretik di Bali tadi. Ini kan bahaya bagi perkembangan masyarakat kita. Presiden lah Pendidikan diteriakin dalam forum Iya. resmi. Kan sebetulnya melanggar aturan di masyarakat. Kita sebenarnya harus menghormati pemimpin kita, menghormati tokoh-tokoh kita, menghormati pendiri-pendiri bangsa kita. Tapi ketika itu jadi acuan masyarakat, etika itu dilanggar sendiri oleh para pemimpin, mereka pun suka-suka hati. Iya, iya. Nggak ada mereka ragu-ragu untuk meneriakkan presiden seperti itu. Dan kalau menjawab kita kembali ke majalah keadilan ini Bang, selamat bertanding cawapres yang diragukan. Buktinya elektabilitas bagus-bagus aja nya si Gibran aku bilang Bang. Iya, surveinya menyatakan 40% Elektabilitasnya terus. stabil 40% terus. Iya. Jadi apa yang terjadi nih Bang kira-kira Bang? Ya, kalau kita kan bicara selamat bertanding yang diragukan. Yang meragukan ya orang kita tidak termasuk orang yang meragukan atau kita gambarkan dia kuat kok. Ya kan? Iya. Ya, kan begitu bicaranya kan. Kalau hasil survei ternyata begitu, ya itulah pandangan Kembali ke masyarakat. Tapi kembali ke hasil survei nih, kita beberapa kali berdiskusi. Pada 2019 itu, Bapak Presiden kita ini, Bapak Jokowi itu menang 54%. 2019 menang 54%. Ya, melawan Prabowo kan. Iya. Prabowo sendiri berarti 46%. Logika sederhana ini, kalau ini di-endorse oleh Bapak Jokowi, berarti semua 100%. Tapi dari survei yang Jerry katakan tadi, Terjadi sekarang. belum ada yang berani survei itu yang mengatakan bahwa calon ini sudah bisa menang 50% pun gitu loh. Tidak ada. Oh. Ini sesuatu yang janggal juga sebenarnya. Oh gitu Bang ya? Oh iya dong. Ya logikanya Tapi kan pemilih Prabowo. Pemilu tahun 2019 kan sama 2004 kan pasti ada perubahan-perubahan Bang. Iya, ada dong perubahan, tapi kan ada pengikutnya itu. Ya, itu Iya betul. dong. Ada pengikutnya Jokowi, ada pengikutnya Prabowo. Ya. Nah, sekarang ini Di-blend nih. disatukan di Prabowo. Karena anaknya Jokowi ikut Prabowo kan. Iya. Oke lah, kita bilang tergerus barangkali
30%. Berarti harusnya survei itu bisa mengatakan dia 70%. 70%. Logiknya ke Ini- situ Bang ya. Ini nggak ada yang bisa mengatakan survei-survei yang katanya hebat-hebat itu. Lembaga-lembaga survei. Atau memang ini faktanya bahwa memang itu tidak ada yang sebesar itu, yang meskipun ini digabung berdua ini Menarik ini. Iya, Harusnya logikanya iya. malah di atas 50. Di atas 50 itu pun sebenarnya sudah kecil ketika ini digabung berdua. Kalau terjadi barang itu satu putaran doang dong Bang ya. Oh iya, tapi kenyataannya survei pun tidak Iya. ada yang berani mengklaim. Survei mereka itu mengatakan calon 02 ini 02. di atas 50%. Ya sepanjang sepengetahuan saya belum ada survei yang mengatakan itu. Berarti kurang lebih kesimpulannya terkonfirmasi dong yang diragukan ini kan kira-kira begitu. Mungkin itu juga Kalau lah kalau yang disangkut-sangkutin. Iya. Bukan disangkut, ini memang ya Fakta fakta. ya. Survei, kalau kita mau percaya dengan survei nih, Iya. kita percaya dengan survei itu ya kita juga punya penalaran dong, punya akal dong dalam melihat survei kan. Lah, ini dulu Bapak ini 54%, Bapak ini 46%. Sekarang anaknya Bapak ini bergabung dengan Bapak ini, lah harusnya Numpuk di situ. numpuk dong di situ persentase tadi. Padahal nyata-nyata di endorse. Oh, Jelas-jelas di endorse kan. Siapa mengendorse siapa Bang? Kita lihat aja spanduk-spanduk itu. Hmm. Kita lihat aja Ikut, bagaimana Bapak Presiden kita berkeliling. selalu jadi background Bang ya. Iya. Itu kan udah mencerminkan dan Mencerminkan apa Bang? terang-terangan karena ya di situ anaknya bukan orang lain. Nah, apa dia mau mendukung Jerry kayak ini? Tapi kan Nggak memang calon. sampai detik ini Pak Presiden kita Jokowi kan belum ada Bang terang-terangan saya dukung Prabowo. Saya tidak mendukung Ganjar. Kan Tenang nggak Pak ada, Bang. Prabowo, saya ada di sini itu apa? Anaknya yang bilang itu Bang. Nah, pertanyaan kita, sehebat apa rupanya si Gibran ini, ya Bapak Gibran Raka Raka Buming Raka ini, sehingga dia berani mengatakan, tenang Pak Prabowo, saya sudah di sini. Pak Prabowo itu pensiunan Jenderal Bintang 3 loh. ya Dan saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Ya. Sementara Gibran ini hanya Wali Kota Solo. Wali Kota Solo. Tapi dia berani mengatakan dengan percaya diri, tenang Pak Prabowo, saya sudah di sini. Loh, ini menunjukkan kapasitas dia itu sebenarnya hebat. Hmm. Sesuai dengan yang kita gambarkan itu kan. Iya. Berotot gitu loh. Nah dari profesi abang kewartawanan, kira-kira kalau saya boleh korek lebih dalam lagi, apa yang melatar belakangi dia ngomong kayak gitu Bang? Di hadapan tadi Prabowo, sekarang Menteri Pertahanan, Jenderal. Kira-kira dari latar belakang wartawan gimana Bang? Percaya diri bahwa dia itu di belakang dia itu ada sesuatu kekuatan yang besar. Kita tidak mengatakan bahwa dia Bapak Presiden ini sudah mendukung dia loh ya. Iya. Tapi orang yang berani mengatakan kayak gitu karena memang percaya dirinya kuat. Bahwa saya ini hebat, tenang aja saya di sini bisa jadi benteng nih atau apa kan gitu. Kalau kita waktu kecil-kecil dulu main benteng-bentengan di sawah itu, ya kita percaya diri kuat kita. Orang datang akan jatuh gitu loh. Syarat cawapres saja bisa berubah. Kira-kira begitu nggak Bang? Nah, kalau itu kita Dikit-dikit nih, dikit-dikit. Tapi sepakat itu loh. Semenjak Prabowo bergabung dengan Gibran, sepertinya survei meningkat tinggi loh percayaan kita terhadap Prabowo. Oh. Perhatikan dulu. Dulu survei waktu itu hanyalah Prabowo, Ganjar, dan Anies tanpa ada cawapres. Tanpa ada cawapres. Oh, Tanpa masih ada ada capres. capres. Oke, Ya. oke. Ganjar, Anies, Prabowo. Ya. Yang nomor 1 dulu siapa? Prabowo tetap. Ganjar dulu. Prabowo. Sebelum Gibran masuk. Sebelum Gibran ada, sebelum Oh. wapres-wapres ada, Ya. yang selalu yang dianggap unggulan di setiap capres adalah Ganjar. Mulai tahun 2021 akhir nih kayaknya Bang. Iya. Ya. Kita harus Survei ingat kecil-kecilan loh. nih, survei kecil-kecilan Iya, nih. Ya, ingat ya, loh. ya, ya. Sebelum orang berbicara tentang Gibran sebagai wakil presiden, Ganjar itu dahulu adalah calon unggulan. Selalu nomor 1. Bagus. Selalu nomor 1, selalu bagus. Tapi kan itu emang diperkuat
Pak Jokowi sebelum cawe-cawe itu, Bang. Oke lah, katakanlah. Pak cawe-cawe kan turun. Ada pertanyaan penting kita. Kita perhatikan hasil survei di tahun 2021. Ya. Waktu itu masih belum ada capres resmi. Semua itu digadang-gadangkan kan, kalau seandainya ini. Iya. Bahkan ada namanya juga semasuk istri anaknya Gus Dur. Sekian, Iya. Yeni sekian Wahid. sampai Yeni Wahid. Iya. Semua dibuat kan. Iya. Nah saat itu kan yang paling potensial kan sebenarnya siapa? Ganjar. Oke. Nah, tapi begitu mendekat 2022, 2023 muncul putusan MK 90 dan kemudian berubah konsentrasi, masuknya lah deklarasi Golkar mengangkat Gibran sebagai cawapres untuk Prabowo. Elektabilitas hasil survei mereka itu kan naik. Kembali ke pertanyaan Jerry tadi soal masuknya Gibran itu akhirnya putusan MK pun begitu kan kayak gitu. Iya. Kembali kita ke wawancaranya Pak Marwarar Siahaan ini. Wah, ini Menurut Pak poin-poin penting Marwarar, karena seandainya dilakukan legal audit atas putusan nomor 90 tahun 2023 tadi itu, ini. Iya, Bang. maka akan dapat dilihat pelanggaran yang lebih substansial. Ini sebenarnya, ini kan sebenarnya semua pakewih itu Iya. tinggi. Iya. Baik putusan MK itu pun berdasarkan pakewih juga. Iya. Pelanggaran substansial tadi apa, Bang? Nah ini kalau dikorek, sayangnya memang ketika ada digulirkan hak angket di DPR itu tidak bergulir dengan baik. Kalau itu bergulir dengan baik, mungkin akan terungkap seperti apa sebenarnya. Kenapa tadi pertanyaan si Jerry itu kenapa sampai bisa putusan seperti itu? Itu mungkin akan terungkap. Karena Kalau- DPR Kalau hak angket jalan terus. iya, Iya. karena Ya, DPR kalau itu bisa masalahnya memanggil. gini. Karena DPR apa, Bang? Bisa Hak angket. memanggil dan Oh, memeriksa. ya, melalui. ya. Angket itu hanya berlaku untuk eksekutif. Ingat, angket hanya berlaku untuk eksekutif. Makanya disebut hak bertanya terhadap eksekutif. Kenapa angket itu tidak bisa usulan Washington itu Washington, ya. untuk angket terhadap ini putusan MK? Karena tidak ada keterlibatan eksekutif di dalam itu mencampuri putusan yudikatif. Tidak ada. Kita kembali Makanya ke nggak jalan terus. pernyataan Pak Marwarar ini. Dia ini pakar hukum. Mm-mm. Dia bilang, seandainya dilakukan legal audit, Mm-mm. seandainya dia dilakukan legal terhadap putusan nomor 90 itu, maka akan dapat dilihat pelanggaran yang lebih substansial. Ini masih luas cakupannya, bukan hanya sekadar etik, barangkali pelanggaran etik berat itu. Maksudnya gimana nih Bang Unar nih? Biar teman-teman yang nonton juga ada pendidikan juga nih soal pelanggaran substansial ini nih. Ya itu tadi Apa maksudnya? kenapa Apa mesti bisa dikerjakan legal audit ini, Bang? kenapa bisa muncul putusan yang akhirnya mengakomodir seperti putusan nomor 90 itu. Kalau menurut Pak Marwarar ini, ya kalau itu diaudit, itu mungkin ya banyak hal akan bisa terungkap. Potensi itu ada, Bang. Iya, tapi kan itu akhirnya terselesaikan secara pekeuh semua, selesai, yang itu boleh jalan, yang ini diberhentikan jadi ketua MK tok gitu loh kan. Padahal salah satu hakim MK itu sebenarnya meminta ketua MK itu harus dipecat, diberhentikan dengan tidak hormat. Ya. Diberhentikan dengan tidak mau. Iya. Konkuringnya kan apanya dalam putusan itu. Itu. Apa kira-kira ada informasi yang kita bisa terima nggak Bang dari abang-abang ini, korek-korek dulu itu nggak jalan, kira-kira apa ada kekuatan yang gimana gitu Bang di balik ini nggak jalan, kan, itu nggak ini jalan, sebenarnya kan gini nih. hak angket nggak jadi. Putusan MK 90 ini seperti jalan buntu. Jalan buntunya begini. Secara etik betul ada masalah etik. Tapi ini tidak bisa direvisi kata final dan binding tadi. KMK. Tidak bisa direvisi, tidak bisa diubah. Ya, makanya disebut jadi jalan buntu. Jalan buntu sebenarnya. Bahwa ini ada yang tanda petik tidak pas. Iya. Tetapi harus diterima Iya. ketidakpasan itu. Makanya agak cukup bijak juga kayak di tulisan kita ini peran Magnesia Seno bicara.
Secara formal nggak salah seorang mereka yang mencalonkan diri di bawah umur 40 secara formal. Karena hukum formal menyatakan perubahan syarat capres dan cawapres legal. Karena itu putusan MK. Ya. Tapi kan Bang, ada namanya sanksi sosial Bang. Nah, Gimana Bang pendapat pertama kalau soal ini? begitu, Nggak bisa kita tutup mata tutup telinga masalah sanksi sosial ini makanya Bang. kita pun di majalah itu menulis bahwa hukum dan etika itu berbeda sanksinya. Hukum sanksinya keras. Etika sanksinya lebih longgar. Namanya menyangkut etika. Kalau bicara soal sanksi moral tadi, sanksi sosial tadi, Iya Bang. saya pikir nanti kita akan lihat di hasil pemilu. Kalau memang dia diragukan cawapres ini, tapi dengan syarat pemilu yang adil, jujur dan bersih. Itu dulu Bang ya. Itu dulu. Kalau pemilu kita nanti diwarnai dengan dalam tanda kutip perbuatan kotor, ya tetap diragukan juga Iya, hasilnya. sebanding itu. Iya. Bukan hanya calonnya yang diragukan lagi, hasilnya pun diragukan. Dan itu akan berdampak ke 5 tahun ke depan. Pemerintahan itu akan berjalan baik atau tidak. Karena kalau legitimasi pemilu itu tidak baik, maka perjalanan pemerintahan juga tidak akan baik. Akan banyak masyarakat yang tidak ada empati terhadap pemerintahnya gitu kan. Nah, itu yang tidak kita harapkan kan. Kita berharap sebenarnya pemilu ini menghasilkan calon pemimpin yang benar-benar legitimate. Nah, jadi masyarakat bisa bekerja sama dengan pemerintah dalam membangun negeri ini. Iya. Tapi kalau masyarakatnya tidak percaya dengan hasil pemilu, ya hasilnya apa nanti itu kita agak berbahaya buat negeri kita ini. Iya. Menurut abang-abang kembali lagi soal statement tadi Bang Samsul kali yang tadi kutangkap masalah warisan, Bang Munda juga ngomong gitu, legacy. Cacat itu kan ibarat kulit kan berbekas ya Bang ya. Iya. Kecuali di sinar laser bilang. Iya. Tapi kan butuh biaya, kira-kira seperti itu analoginya. Iya. Warisan cacat itu akan terus membekas di pilpres berikutnya atau pileg atau pemilihan yang lain di negara kita ini. Kira-kira menurut abang-abang ada potensi nggak ini terjadi lagi? Saya contohkan ya soal legitimasi hasil pemilu itu. Sebenarnya kita ini sudah pernah punya sejarah juga. Dulu 96 itu pemilu dikatakanlah 97 ya, pemilu terakhir era Orde masa Baru. Orde Baru. Ya. Itu dikatakan bahwa ini masih diinginkan rakyat. Ada dulu salah satu menteri yang mengatakan Bapak masih diinginkan rakyat. Maka terpilihlah kembali waktu itu Pak Soeharto. Tapi 2 tahun kemudian apa akhirnya? Yang itulah pemilu yang tidak legitimate tadi. Dampaknya apa? Kita sudah tahu sendiri seperti apa kan? Huru-hara politik. Huru-hara akhirnya politik. kita mundur lagi. Mudah-mudahan ini tidak terjadi. Karena dengan kemajuan teknologi saat ini, masyarakat tuh nggak bodoh-bodoh seperti yang dibayangkan orang zaman dulu. Kalau dulu masyarakat barangkali dikasih sembako, dikasih BLT, dikasih duit, nggak bisa terpantau masyarakat yang lain. Nah sekarang ini begitu dia terima sembako, dia baca info, ambil duitnya. Jangan coblos orangnya, katanya kan. Akan ada itu. Siapa yang ngomong itu Bang kira-kira Bang? Wah banyak, itu sudah ada jadi rahasia Publik. umum ya. Iya Bang. Sudah common sense. Ya, common sense, pengetahuan umum. Iya. Dan itu jangan kita abaikan itu. Saya agak sedikit kurang setuju yang mengatakan bahwa masyarakat kita ini tingkat pendidikannya 70% SMP sampai 9 tahun toh, kelas 2 SMP kan gitu kan. Oke, memang mereka pendidikannya hanya SMP, rendah. Tapi pengetahuan mereka dengan teknologi yang ada sekarang
itu kadang-kadang sudah melebihi profesor. Kita lihat betul. komentar-komentar Betul, mereka betul. di medsos ya. Betul, kritis. Mereka peduli dan rasa peduli masyarakat dengan teknologi yang sekarang ini tinggi. Rasa Nah, keponya. untuk itu ya kita berharap di 14 Februari ini jadi pembuktian bahwa masyarakat kita itu tidak boleh bodoh. Iya. Yang dikatakan yang orang-orang elit yang mengatakan masyarakat kita ini masih bodoh, masih suka ini, itu akan terpatahkan nanti di 14 Februari. Kenapa? Karena di bilik suara itu nggak ada kamera, ya, nggak ada Nggak ada yang polisi, dempet-dempet nggak ada menemani pengawas, nggak ada ini. Bebas rakyat itu dengan hati nuraninya. di bilik itu. Iya. Saya kira pemilu itu hasilnya baik proses pemilunya akan diterima rakyat kalau semua berjalan fair. Setuju. Dan kita memang membuat laporan ini juga tujuannya bukan untuk memojokkan si Salah. Gibran. Iya. Kita Kasihan, hanya Mas, sebenarnya. ingin Kasihan malah kata Bang Samso. pesta demokrasi ini pesta yang fair, Iya. pesta yang tanpa kecurangan, Iya. pesta yang tidak ditakut-takuti. Makanya dinamakan pesta rakyat. Marilah bergembira di pesta ini Iya. tanpa intimidasi, sehingga kita menerima hasilnya pun legowo. Dan hati nurani pun penting kata Bang Munar Oh, tadi. iya. Penting itu hati nurani. Kadang-kadang. Bicara tentang pemilu, Iya Bang. jangan lupa pemilu itu bukan sekedar dari dari rumah menuju bilik suara. Iya Bang. Iya. Ya. Menarik nih. Ya. Pemilu itu kan lengkap dari rumah ke bilik suara dicoblos. Hasil coblosan itu kemudian direkap lah dari saksi, dihitung Iya. saksi di TPS, Iya. direkap ke ke tingkat kelurahan, Iya. direkap ke tingkat kecamatan, Iya. direkap ke tingkat kabupaten, direkap ke tingkat provinsi, direkap ke tingkat nasional. Iya. Kita Tahapan-tahapan ini. harus bisa menjamin supaya apa yang dicoblos, jumlah yang dicoblos pada hari tanggal 14 Februari, TPS. tanggal 14 kemarin itu sama jumlahnya dengan yang direkap sampai di Penghitungan akhir. kelurahan, nah, kecamatan, kabupaten, provinsi dan nasional. Yang dikhawatirkan adalah yang dicoblos A di TPS, di kecamatan berubah jadi B. Surat yang sama. Surat laporannya. Laporannya sama. Tapi kita nggak bisa menjamin itu Bang. Kita cuma bisa memantau dari kejauhan, mengkawal dan berdoa Nah, berharap. karena itulah para pelaku kita itu mengontrol. berharap para penyelenggara pemilu Iya. benar-benar Bekerja menjaga Integritas. integritas. Ini Kenapa? persoalan penting. Kenapa persoalan dengan penting. integritas yang bagus dihasilkanlah pemilu yang bagus? Yang Istilah kita khawatirkan saat ini kan itu bahaya kali kalau seandainya nanti yang ditusuk A, yang keluar di dalam laporan hasilnya B, kan repot. makanya sering disebut Suhul. Wasit itu jangan jadi pemain, tapi tetaplah dia sebagai wasit yang adil dan jujur, yang tidak berpihak. Wasit itu harus bersih, jangan pula ikut dia main kan. Tapi ada anekdot. Ini anekdot ya. Kalau di luar negeri katanya hasil pemilu baru diketahui setelah pemilu. Tapi katanya ada juga di sebuah tempat hasil pemilu sudah diketahui sebelum pemilu. Ini repot ini kalau ini terjadi. Mudah-mudahan jangan di Indonesia Itu lah, negeri, Pak. negeri Wakanda Bang. Oh, negeri Wakanda. Di Wakanda itu Bang. Iya. Ada emang kayak gitu. Pernah dengar juga. Pernah dengar Di Indonesia begitu. nggak ada itu Bang. Itu yang saya katakan tadi Jerry, perkembangan teknologi ini nggak boleh kita abaikan. Iya penting. Ini sangat vital dan sangat mendukung Proses. berjalannya proses ini dengan baik. Semua masyarakat sekarang kepeduliannya tinggi. Jangankan urusan pemilu ini ya. Iya Bang. Urusan ada tetangganya yang ini pun dia foto, dia share. Upload, Ah, posting. iya. Contoh Ini yang kecil tuh kita, Bang ya. iya, ini yang kita harapkan sebenarnya peran serta masyarakat semua dalam mengawal pemilu ini dari tingkat TPS, kelurahan, kecamatan, provinsi sampai pusat tadi itu. Semua ini teknologi kan? Ya. Ketika semua rakyat bersatu dari setiap TPS dia katakan bahwa di TPS 01 A yang menang, di TPS 02 B yang menang, dia share tanpa diminta itu kan. Iya.
di TPS 03 C yang menang. Dan ini akan bertingkat, berjenjang informasi ini. Baik nanti ke tingkat kelurahan, kecamatan, provinsi sampai pusat tadi. Ya ini yang kita harapkan, peran serta. Kalau tidak memang ya namanya manusia itu kan sifat curang, sifat apa itu selalu ada ininya karena kebutuhan, karena apa segala macam tadi itu ya. Harapan abang tadi kan, izin kepotong bang, harapan tadi abang itu kan sebenarnya sudah kita mengalami proses itu di tahun 2019 di zaman Kadrun dan Kampret itu bang. Ya. Di situ kan bisa dibilang Keras juga ya. keras juga itu Keras bang. juga pertarungan di era itu. Perpecahan itu bisa saya Iya. bilang lah perpecahan ya Iya. di 2019 itu. Dan yang Masing-masing tadi jangan melek menyodorkan politik, ini juga. jadi peduli politik sampai mengorbankan penyelenggara KPU berapa ratus orang itu. Ya. Harapannya kita di tahun ini nggak terulang lagi kan bang seperti itu. Kita berharap tidak terulang lah. Iya. Ya, Tidak ada itulah banyak bedanya korban. kita dengan keledai kan. Iya. Kalau keledai itu mau dia jatuh pada lubang yang sama. Nah, ada pengalaman buruk di 2019 ya. Kalau kita mau disamakan dengan kedelai berarti nanti sama lagi kita dengan kayak gitu. Banyak petugas PPS yang akhirnya sakit, meninggal. Nah, itu kan sudah direvisi, diperbaiki bahwa jam untuk pencoblosan ada batasnya untuk menjaga kesehatan itunya gitu loh. Begitu juga dengan hasilnya itu nanti menurut saya itu peran teknologi ini sangat besar nanti untuk menghasilkan pemilu yang legitimasi tadi, legitimate tadi itu, legitimasi pemilunya. Dan yang jadi pertanyaan ke abang-abang semua sebagai pelaku di media massa lah ya, di media khusus majalah keadilan ini, gimana sih bang cara kita bisa, ini pertanyaan yang masuk juga dari teman-teman, membedakan mana hoak, mana yang benar-benar informasi. Kira-kira ada saran-saran khusus nggak bang? Jadi begini, ketika kita mendapat informasi, Iya. ya tentu informasi dari dunia maya ya, Iya. yang dimaksud tadi kan Iya, hoak iya. atau tidak hoak. Media sosial. Sekarang ini nggak usah terlalu pusing-pusing itu pengguna atau teman-teman pengguna medsos yang menerima informasi itu, tinggal tuliskan aja informasi yang masuk ke dia ke internet. Itu akan muncul nanti benar tidak itu ada informasi itu di media-media mainstream seperti misalnya Majalah keadilan.id Keadilan.id ya, itu akan muncul secepat kilat munculnya. Iya. Nah, Udah ada 5G sekarang iya. kan? Kalau Secepat untuk internal kita sendiri di majalah keadilan, Iya bang. kita sendiri kan udah sering mengingatkan kepada reporter-reporter kita di lapangan untuk melakukan cross check, untuk melakukan Both side. both side. Iya. Itu wajib, karena nanti apa ya, hoak ini memang kita nggak setuju, Karena dan itu harus kaitannya, kita hindari di Iya. media massa kan. karena kaitannya saya pertanyakan ini ke abang-abang, kaitannya juga dengan judul majalah di 89 ini. Ini kan targetnya buat target-target swing voter sebenarnya bang. Ya. Yang diragukan betul. ini. Saya lah misalkan masih ada keraguan, pilih A, B atau C. Abang lah menghadirkan, menyuguhkan ini ke saya orang awam kan, yang bertanding diragukan. Wah, gua banget ini. Masuklah berita hoak itu. Nah, itu tadi. Bisa lah kepancing, itu kira-kira bang. Itu tadi caranya. Begitu kita mendapat informasi itu, ya kita jangan malas. Jangan malas untuk menuliskan informasi itu di internet itu, terus Cross check. klik. Iya. Akan muncul dia benar tidak informasi itu. Nanti kita bisa baca soal kebenarannya. Ini bagi masyarakat ya, yang mungkin jauh dari pusat-pusat informasi yang ini kan. Yang susah Karena mengakses banyak informasi. media, ya. Iya. Itu Karena penting. banyak media yang ini membagikan penting. berita yang nggak benar juga bang. Tambahan-tambahan dari Iya. Bonar tadi itu Iya, Bang. benar. Seperti itu cara sederhana. Ada guidance sederhana bahwa itu hoax atau tidak. Kita harus lihat dulu sumber informasi. Betul. Kalau informasi itu datang dari media massa, tentu bukan medsos, Iya. tentu istilahnya terverifikasi secara hukum. Karena media massa itu badan hukum. Setiap informasi yang keluar dari media massa tentu ada pertanggungjawaban hukumnya. Itu pasti bukan hoax. Kalau keadilan udah verifikasi bang ya? Oh, terverifikasi. Dewan Pers ya? Dewan Pers.
kalau informasi dari medsos, ini yang repot. Ya, karena bisa potongan-potongan informasi, editing, dan cara sederhana seperti kata Bonar tadi, cross check kepada misalnya contoh Google, misalnya si A ngomong kontroversial begini di medsos, tinggal cek si A ngomong begini, muncul itu. Nah, Sumber yang ya itu memang valid. itu sebenarnya edukasi kepada masyarakat dalam bermedsos. Medsos itu kan sebetulnya kan keniscayaan yang tidak bisa dihindari. Tetapi kita bisa gunakan medsos juga bermanfaat. Supaya dia bermanfaat ya tentu kita harus rajin cross check. Memang ini masyarakat harus rajin cross check. Tidak bisa menelan mentah-mentah satu informasi tanpa melakukan cross check. Dan cara sederhana cross check seperti bilang Benar tadi. Cek ke Google. Ketika itu ada di media massa yang berbadan hukum informasi yang sama, berarti bukan hoax. Tapi kalau untuk lebih jauh lagi, sebenarnya Ya Bang. kita sebagai media massa Iya. tidak hanya sampai di situ. Kita perlu melakukan cross check langsung ke narasumber yang dimaksud. Ini Iya. kan Siapa kalau narasumber? masyarakat maksudnya. Ini masyarakat. untuk Iya, guidance untuk masyarakat. Masyarakat. Kalau media abang-abang massa, mah ya. udah SOP-nya. Media massa Udah sudah konfirmasi, SOP-nya. Iya. Setiap informasi adalah harus ada cross check. Ada Peristiwa itu counter bukan juga. fiktif, tapi fakta. Iya. Nah, itu SOP. Ini apa namanya panduan untuk masyarakat agar terhindar dari hoax kan gitu ya tadi. Panduan kepada masyarakat pengguna medsos. Iya. Ya lah, lebih Sangat tepat. gampang sebenarnya asal masyarakatnya mau peduli sedikit. Dan itu nggak menghabiskan kuotanya yang banyak kok itu. Persoalannya masyarakat sekarang ada juga yang begitu dia baca langsung disebar-sebarin tanpa harus memikirkan apakah ini benar atau tidak. Kadang nggak Iya, dibaca sama iya. sekali. Nggak Men-share dibaca, aja dia. men-share Itulah aja. kultur orang kita yang terjadi Bang. Jadi ini gini. Jadi itu memang itulah kita suka tidak suka. Ada namanya kalau kita bicara ini kan. Kalau kita ini baru tahap memamah informasi sebenarnya kan. Begitu batang, share lagi. Menjempol doang. Jadi lebih banyak jempolnya yang bekerja daripada Ya. matanya membaca. Nah, itu yang repot. Apalagi kalau ada, wah ini yang gue suka ini. Ini yang gue benci nih. Iya. Langsung men-share aja. Padahal dia lupa yang dia benci itu dia share yang jelek-jelek belum tentu hasilnya jelek. Siap. Tapi Ah. kita harus percaya juga bahwa masyarakat kita ini Smart. masih masyarakat yang beretika. Iya. Ini poin ini Bang. Hanya Betul. segelintir dari masyarakat termasuk tadi yang ada yang melanggar etika berat itu ya. Kalau masyarakat secara umum, Ya. moralnya juga masih bagus, etikanya bagus. Kenapa saya berpendapat seperti itu? Ya. Kalau etika dan moral kebanyakan dari masyarakat kita, dari kita di Indonesia ini sudah tidak baik, kita bukan Indonesia lagi namanya. Ingat loh, Indonesia ini terdiri dari 17.000 pulau, ya, yang dipisahkan laut. 200. Beragam agama, Iya. suku, budaya. Jumlah penduduk. Kalau kita sudah tidak beretika, kebanyakan ya, kalau kebanyakan dari kita sudah tidak beretika, ini enggak Indonesia lagi namanya. Ini karena kita masih memegang teguh etika, moral, Iya, ideologi. Yang sehingga ditakutkan kan justru itu. Jangan etika yang dicontohkan oleh pemerintah ini menggerus rakyat ini. Kalau rakyat udah tergerus dengan apa yang dicontohkan dengan pemimpin ini, tidak tertutup juga kemungkinan bubar negara. bubar negara ini jadi. Tapi ini pertanyaan Negara menarik barbar. juga. Pernyataan Bonar tadi ini menarik ini. Iya. Apa tuh Bang? Kita uji lah di pemilu ini. Iya. Oh. Ya, siapa yang Ini- menang? ini Hasil tadi Bang ya. Iya. Hasil tadi ya. Ini Kita bukan uji. soal hasil pemilu ya, soal etika. Yang kita maksud tadi masyarakat kita ini masih beretika. Kalau tidak beretika kita nggak Indonesia lagi namanya. Itu aja. Negara barbar. Iya. Karena tadi izin Bang, kujahit tadi statement 3 Bang itu. Kawal pemilu. Ya. Kalau pemilunya tidak dikawal, cacat juga hasilnya outputnya juga nggak bagus. Ya. Ujung-ujungnya legitimasi diragukan. Ya. Alhasil Ya. proses yang Abang bilang tadi, Pernah ada sejarah amit-amit sejarah mengatakan 9798 pernah terjadi Iya. karena legitimasi yang cacat.
itu aku coba aku jahit kan berarti semoga kedepannya tidak terulang lah, tidak Jadi, terjadi. Kawal pemilu itu bukan hanya dari rumah ke bilik suara. Setelah bilik suara, setelah dicoblos, Masih panjang lagi. masih kawal terus. Iya. Ya, itu Beberapa- penting. Iya, sampai nanti pelantikan ya Bang ya. Iya. Kawal terus ya Bang ya. Kawal terus. Siapapun yang terpilih itu adalah pilihan yang terbaik dari masyarakat. Itu harus kita terima. Siapapun yang menang, itulah pilihan yang terbaik. Dengan catatan legitimate. Ya. Kalau tidak, kita sudah punya sejarah. Itu tinggal pilih. Mau mengulangin sejarah hanya keledai yang mau kembali ke Lubang yang lubang sama, jatuh ke lubang yang sama. Kalau Atau- tidak, ya kita harus berpikiran maju Indonesia ini kan. Jangan Iya. pernah mengulang sejarah yang itu sejarah kelam itu. Kebetulan di 98 itu saya baru lulus kuliah. Oh, Ya. iya Bang. Baru lulus kuliah, begitu sulitnya mencari pekerjaan di masa itu karena krisis ekonomi itu yang terjadi. Rismon, iya. Saya juga melihat seperti apa amarah masyarakat ketika itu. Iya. Nah, itu. Semoga ya jangan terulang lah hal-hal yang direkayasa. Siap. Karena hasil rekayasa itu pasti tidak baik katanya. Iya. Itu bukan hanya saya yang mengatakan, narasumber kita di majalah Keadilan itu menyebut seperti itu semuanya. Iya. Ya, oke. Luar biasa, Paten. Hmm. Jadi penutup Bangda, harapannya nih masih berjalan lagi nih beberapa debat sampai 14 Februari nanti. Perpolitikan masih banyak cerita baru dari abang-abang semua. Kira-kira apa harapannya khususnya dari profesi kewartawanan ya Bang ya. Mungkin bisa Bang Samsul duluan kali ya. Ya, kita sih berharap masyarakat memilih lah dengan menggunakan hati nuraninya dan mengawal proses pemilu dari awal sampai akhir. Iya. Akhir ini bukanlah setelah mencoblos sampai hasil pemilu ditetapkan oleh KPU. Jadi pengawalan ini mulai dari pencoblosan sampai ke hasil yang diumumkan KPU. Itu harapan kita. Iya. Memilihlah secara cerdas. Jangan lupa hati nurani. Gunakanlah hati nurani. Kan itu. Bang Karena Darman? Kalau saya sih kalau menyangkut soal debat ya, sebenarnya saya tidak persoalan dengan kondisi debat yang terjadi beberapa kali ini. Karena itu mencerminkan kedewasaan, mencerminkan isi otaknya calon presiden ini, Iya, setuju. Bang. mencerminkan emosinya. Saya nggak masalah soal cara berdebat ini. Nah, di sini rakyat juga harus lihat kan, jeli melihat perdebatan ini seperti apa. Dan debat ini saya kira penting bagi rakyat yang belum menentukan pilihan sampai hari ini. Iya. Siapa di antara ketiga capres ini yang cocok menurut dia dari perdebatan-perdebatan yang berlangsung ini. Paparan visi misi, track record, itu kejelian. Semua tingkahnya pun bisa dilihat dari situ. Kecerdasannya. Gesturnya segala Gestur. macam. Siap. Kalau Bang Bonar, Nah, kalau harapan saya ini, dari Bang, saya peran kita sebagai media dalam tahapan Iya. pemilu ini ya, seperti pertanyaan Jerry tadi, kita di majalah Keadilan ini juga akan mengikuti semua proses pemilu ini sampai akhir. Dan kita tidak akan sungkan-sungkan juga mengungkapkan sesuatu yang tidak baik dari proses pemilu ini. Iya. Apalagi kita dipimpin oleh Pak Pandana Baban. Pak Pandana Baban ini jurnalis senior yang punya integritas dalam hal memberitakan apa saja yang melanggar akan kita informasikan, dengan catatan kita akan konfirmasi, termasuk proses pemilu tadi ketika ada kita ketahui ada pelanggaran kita akan konfirmasi, dan itu yang akan kita tuangkan dalam pemberitaan baik di majalah maupun online. keadilan.id. Sesuai slogan ya Bang, Iya. kabarkan dengan Kabarkan dengan jujur. Wah, Iya. Paten. Oke teman-teman Grand TV, ini podcast yang sangat luar biasa, daging semua ini, redaktur dari majalah Keadilan. Semoga podcast ini bermanfaat dan berguna. Perpolitikan kita masih jalan terus, tetap pantau teman-teman semua. Kalau ada pertanyaan, ada komentar, silakan isi di kolom komentar. Dan dapatkan kembali, saya sampaikan, majalah Keadilan edisi 89 dengan judul Selamat Bertanding, Cawapres yang Diragukan. Bisa dapatkan di kolom deskripsi atau e-commerce majalah Keadilan Indonesia.